rappelling atau canyoneering di Curug ini. Kalau kayak gini nih memang kita harus hindari area mulutnya karena di situ banyak sekali bakteri. Dapat lagi dialognya. Ini dia. Jadi kita mau cari bangkong kejonya ini memang habitatnya di tempat seperti ini. Bolanya ada api, terus kita pakai kelapa-kelapa ya. Terletak di ketinggian 900 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut, Desa Wangunjaya memiliki curug yang memesona. Perlengkapan sudah siap, udah ready semua, udah pasti safety. Sekarang kita mau langsung rappelling atau canyoneering di curug ini. Sudah terlihat sekali tinggi banget ini. Bang, siap? Oke, ayo. Let's go. Memiliki lebar sekitar 30 meter, Curug Cikondang terkenal sebagai salah satu blok waterfall yang terdapat di Kabupaten Cianjur. Curug ini ketinggiannya kira-kira 35 meter dan debit airnya ini lagi menurut saya kencang banget. Walaupun gak hujan tapi memang debit airnya deras, jadi kita tuh harus melawan derasnya air. Aduh, kena air dan sakit banget juga. Ini memang dapet sekali. Teknik rappelling lebih mengandalkan kekuatan tangan dibandingkan kaki sebagai tumpuan. Untuk menuruni curug, saya harus menahan beban tubuh menggunakan tangan kanan saja. Ini susah banget menurut saya, karena ini sepatunya lumayan licin juga, tapi airnya luas banget. Setelah menuruni dinding curug dengan kemiringan 90 derajat, saya pun mencapai cekungan bebatuan yang terdapat pada air terjun ini. Kita sudah melewati tantangan pertama yang di atas dan sekarang ini tempat yang saya pada letupan batu sedikit. Jadi kita bisa istirahat di sini. Ini saya lagi di dalam air terjun ini. Air banget, tapi menantang sekali. Berada di bawah cekungan seperti ini melindungi kami dari derasnya air terjun. Setelah beristirahat sejenak, kami pun langsung disambut overhang, yaitu permukaan dengan kemiringan lebih dari 90 derajat. Sensasi bergelantungan tanpa pijakan apapun semakin memacu adrenalin saya. Setelah melakukan rappelling dengan jarak lebih dari 35 meter, perjuangan saya pun membuahkan hasil. Mantap! Mantap! Lihat dong, kameramen saya juga nggak mau kalah. Pinjam kameranya. Kita berhasil! Turun dari Curug Cikondang! Keindahan pemandangan air terjun yang saya saksikan ini merupakan bonus.
Proses untuk bisa kesinilah yang benar-benar memberi pelajaran bagi saya bahwa kita semua mampu untuk menaklukkan ketakutan dalam diri sendiri serta menguji kesabaran. Tadi saya sudah trail run, terus sudah mencoba olahraga ekstrim yang satu ini dan luar biasa banget. Sekarang saya mau beres-beres dan melanjutkan petualangan saya menggunakan camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menyusuri pesisir selatan Cianjur tidak terlepas dari muara dengan rawa-rawa rimbun. Kondisi yang masih terjaga ini membuat masyarakat Cidaun hidup berdampingan dengan satwa-satwa liar. Sekarang saya dan Om Erik lagi menuju ke Cianjur Selatan. Dan di Cianjur Selatan itu masyarakatnya masih sering berburu biawak yang ternyata punya banyak manfaat dan juga bisa diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Jadi saya sudah penasaran dan sudah janjian sama orang lokal sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Biawak kerap diburu karena sering mengusik dan memakan ternak milik warga. Jadi sekarang saya, Pak Wahra sama Bang Tony sudah siap mau pasang jebakan biawak karena pas banget nih, memang habitatnya di sekitaran sini banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemampuan biawak berlari dengan cepat dan berenang dengan lihai akan lebih mudah diatasi apabila menggunakan jebakan. Jadi ini pertama dibuat jebakannya dulu nih, bikin rumahnya. Kalau saya lihat ini kayak rumah nanti. Jadi pakai kotak kayak persegi. Kenapa? Ini, kayak gini. Kotak gitu nanti jadinya. Memasang jebakan seperti ini harus disertai umpan berupa potongan bangkai. Aroma bangkai dapat memancing kedatangan biawak yang terkenal memiliki indera penciuman yang tajam. Siap. Biawak, terus kemudian Nah, oke. langsung ini. Ke badannya atau ke ekornya ya Pak ya? Ya terserah, mungkin kalau dia terlalu dalam masuknya karena Ekor. badannya, kalau ini depan berarti kepala Kepalanya. dapatnya. Nah itu dia cara kerjanya seperti itu dan memang Nah, ini kan yang tadi juga kayak gini. oke, cara kerjanya seperti ini dan memang langsung ke ini ya Pak, keikat kayak gini ya? Iya, iya. Jadi dia sudah nggak bisa kemana-mana, sudah terjerat dan sudah nggak bisa melepaskan diri. Jebakan sudah terpasang. Selanjutnya, kami akan memeriksa jebakan lainnya yang telah dipasang semalam. Terlihat joran yang terpasang sudah merunduk, menandakan ada biawak yang terjerat. Ini dapat nih, tapi ini berat banget ini. Gimana Pak? Aman? Berat ya? Besar ya? Bisa? Bisa Pak? Tapi biasanya kalau biawak ini menyerang kalau dia merasa terancam. Ya, biasa menyerang ini apa? Jadi kita harus Ya, hati-hati. Ya. Insting biawak akan memilih untuk kabur ketika bertemu manusia. Namun, dalam kondisi terancam seperti ini, biawak dapat menjadi agresif. Itu dia dapat, tapi memang dia terjerat di lehernya itu, jadi memang tidak ada perlawanan. Tapi nanti kalau dilepas itu lehernya, memasukin ke karung kayak itu baru mulai. Aduh. Senjata kadal raksasa ini terletak pada bagian ekornya. Namun, kita juga harus hati-hati pada cakar dan gigitannya. Tidak jauh dari tempat jebakan terpasang, terlihat pergerakan biawak lainnya. Ih, kalau kayak gini nih memang kita harus hindarin area mulutnya karena di situ banyak sekali bakteri dan juga itu tempat dia bisa menyerang kita. Ayo udah Bapak, Bapak hati-hati Bapak, Bapak. Gigitan biawak dapat menyebabkan infeksi bakteri dan membuat manusia kehilangan banyak darah ketika mengenai arteri.
Ini dia memang selain dia bagus minyaknya, biasa juga diolah sebagai makanan. Jadi sekarang saya sudah penasaran sekali mau coba mengolah hewan yang satu ini yang ekstrim menurut saya. Dan kita akan olah sama-sama teman-teman camper fan. Ikut jejak saya, jejak petualang. Camping dengan olahan daging biawak tentunya memberi sensasi tersendiri bagi kami. Sebelum dimasak, bagian kepala yang mengandung banyak bakteri harus dibuang terlebih dahulu. Wah, ini dia biawak yang tadi sudah ditangkap. Sekarang kita mau olah, tapi sebelumnya kita mau kulitin dulu nih. Karena kulitnya ini cukup tebal. Tebal banget. Jadi harus dihilangin kulitnya supaya kita langsung ketemu sama dagingnya. Memisahkan daging biawak sedikit membutuhkan usaha, karena memiliki tulang yang banyak. Ini kita mau bikin bumbu apa nih, Om? Rica-rica. Kita mau bikin bumbu rica-rica. Bumbu rica-rica yang terdiri dari aneka rempah dan tomat menjadi penawar bagi aroma amis daging biawak. Oke, ini udah ya, Om ya? Iya. Ini dia kelebihan camper van zaman sekarang. Kita tidak perlu takut lagi ya, Om. Tidak perlu ngulek lagi. Sekarang bisa bawa blender sampai ke tempat camping loh. Asik ya. Setelah semua bahan siap, bumbu halus ditumis terlebih dahulu. Masukkan daging biawak, serai, serta daun jeruk, kemudian aduk hingga benar-benar matang. Ini sudah jadi makanannya. Sekarang kita mau makan biawak rica-rica. Selamat makan, Om. Makan ya. Cobain dulu. Nah, Dipercaya dapat mengobati asma dan penyakit kulit, mengonsumsi biawak harus secara bijaksana. Apabila tidak diolah dengan baik, justru dapat membawa banyak bakteri dan parasit yang merugikan kesehatan. ini dia, apapun makanannya jika disantap bersama-sama seperti ini, terasa sekali kebersamaannya, kekeluargaannya juga, dan harusnya itulah petualangan. Kali ini di Jawa Barat seru banget. Ikut jejak saya, jejak petualang. Hamparan area persawahan Tanah Sunda menjadi pemandangan sepanjang perjalanan camper van kami kali ini. Sawah menjadi lahan bagi warga Cidaun, Kabupaten Cianjur memperoleh salah satu sumber lauk pauk, yaitu bangkong hejo. Ini kalau ke daerah Jawa Barat kayaknya kurang kalau kita tidak mencoba atau mencicipi makanan yang unik. Nah, sekarang saya mau pergi untuk mencari bahan tersebut, yaitu bangkong hejo. Apa itu? Ikut jejak saya, jejak petualang. Di beberapa daerah, olahan bangkong hejo ini lebih dikenal sebagai suike. Bagi warga setempat, bangkong hejo sendiri merupakan sebutan untuk kodok sawah. Halo, itu dia, udah sampai nih. Kita mau kemana? Ayo, let's go. Waduh. Beberapa masyarakat lokal mencari bangkong hejo sebatas untuk konsumsi pribadi. Ini dia, jadi kita mau cari bangkong hejonya. Ini memang habitatnya di tempat seperti ini, sawah-sawah, apalagi di samping kita itu sungai, jadi memang dia sukanya di tempat seperti ini. Meskipun dinamakan kodok sawah, habitat hewan ini tidak terbatas di persawahan saja. Kodok ini juga dapat dijumpai pada parit, sungai, hingga rawa-rawa. Kalau musim hujan seperti ini biasanya dia keluar ketika sore hari. Jadi kita semoga dapat banyak ya. Tuh di sana tuh. Nih, ini dapat gua. Tangkap kah? Saya ditangkap. Lompat! Saya bisa
dapat, Neng. Tapi di satu, Bang. Dapat satu. Ya, cari lagi, cari lagi. Alat bambu ini dapat mengusik kodok dari persembunyiannya. Merasa terancam, kodok akan langsung melompat keluar dan lebih mudah ditangkap. Ini gede banget ini. Sama, Neng. Ya ini kalau kita lihat nih. Ini dia kodoknya warnanya. Kalau kita lihat ini dia melompat. Warnanya kayak coklat-coklatan ini, tapi ada hitam-hitamnya juga nih. Warna-warna itu. Warna. Iya, berwarna-warna. Nah ini kalau kita lihat nih warnanya tuh kayak apa ya? Coklat gitu. Ini kalau dilihat nih nyaruh sama tanah. Jadi kalau cari ini tuh memang harus diperlukan alat seperti ini biar gampang nanti dia lompat. Ini dia. Udah dapat 3 ya kita ya. Kodok sawah memiliki permukaan kulit yang mengkilap dengan corak garis kehijauan memanjang. Mana nih Mang ya? Itu lompat. Ini dia, udah dapet nih. Mana Mang? Dapet dong. Wih, banyak juga ya. Ini kita udah dapat lumayan banyak nih. Dan ini sudah dapat banyak, sekarang saya mau olah dulu. Ikut jejak saya, jejak petualang. Bangkong hejo memiliki daging yang tebal, sehingga menjadi jenis favorit untuk diolah menjadi beragam kuliner. Ini dia, tadi kita sudah nangkep susah payah ini bangkong hejonya. Sekarang mau dibersihkan dulu, dan untuk membersihkan ini juga ada tekniknya, dibelah 2 dan diambilnya cuman dari kaki sampai ke bawahnya, jadi kepalanya dan perutnya sudah diambil. Bangkong hejo juga harus dikuliti terlebih dahulu, karena bagian kulitnya memiliki kandungan racun. Oke, ini dia sudah lumayan ini ya. Nanti sudah bersih juga. Sekarang saya mau olah sama teman-teman camper van nanti. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ini dia bangkong hejonya sudah dibersihin. Sekarang kita mau olah ya Om ya. Kita mau bikin bangkong hejo goreng tepung. Ikut jejak saya, jejak petualang. Paha katak diberi perasan jeruk nipis dan jahe untuk menghilangkan aroma amis. Paha ini dilumuri adonan basah, kemudian ditepungi dengan adonan kering. Setelah itu, siap untuk digoreng. Nah, ini kalau memang masak di outdoor ini biasanya tuh banyak angin Om ya. Itu yang bikin kadang tuh lama masaknya. Tapi kalau yang ini udah ada penutupnya Om ya. Ya. Pelindung atau windbreaker tidak boleh luput ketika berkemah di alam terbuka. Adanya alat ini membuat masak menjadi lebih cepat matang. Ini dia sudah mateng. Waktunya kita makan ya Om ya. Ayo. Makan ya. Oke. Let's go. Ayo langsung Om. Enak kan? Kayak Kalau saya bilang dagingnya itu kayak daging ayam sih. Terus tadi pakai tepungnya tuh, aduh enak, crispy banget sampai bunyi-bunyi nih. Berkumpul ditemani sepiring cemilan olahan bangkong hejo semakin melengkapi kebersamaan kami. Wah, ternyata olahan ekstrim seperti ini bisa jadi makanan yang enak sekali, apalagi dimakan rame-rame seperti ini, terus pas lagi camping juga bersama teman-teman dari Karesidenan Bogor. Ikut jejak saya, jejak petualang! Ayo Om, makan lagi Om! Destinasi campervan kami selanjutnya adalah Pantai Cigebang yang masih terletak di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Bukan sekedar menikmati pemandangan, namun kali ini saya tertarik ikut aktivitas nelayan untuk dijadikan perbekalan camping. Sekarang saya sudah berada di Muara Cigebang dan sekarang kita mau mencari kepiting dengan cara yang tidak biasa. Mau pakai ini nih. Tradisional. Ikut jejak saya, jejak petualang. Kondisi muara yang masih bersih serta airnya yang jernih membuat kepiting dapat diburu dengan cara menombak.
Dan pas banget kita di sini memang kalau cari kepiting ketika airnya surut. Pas ini waktunya. Sebagai binatang nokturnal, kepiting mulai keluar dari lubang persembunyiannya untuk mencari makan ketika hari sudah gelap. Ini dia. Saya dapat kepiting dengan cara ditombak. Biasanya pakai perangkap, ini langsung ditombak dan kita langsung samperin sarangnya. Ini dia. Tapi saya tombaknya di tangan. Pergerakan kepiting yang lambat dan tergolong pasif membuat hewan ini menjadi sasaran empuk tombak kami. Nah, ini baru namanya ditombak. Satu kali tombakan langsung masuk ke cangkangnya paling atas ini. Kuncinya satu, datengin rumahnya, asli. Langsung dapat. Ketika titik sarang telah dipastikan, menombak kepiting lebih mudah untuk dilakukan. Ini dia hasil tangkapan kepitingnya Om Lendi, Om Das, dan Sally. Jadi sekarang kita mau olah di camper van. Ikut jejak saya, jejak petualang! Setelah memperoleh perbekalan kepiting segar, kami pun beranjak menuju lokasi camping. Perbukitan dengan pemandangan laut lepas di Ranca Buaya, Garut Selatan menjadi pilihan kami. Akses jalan yang harus melewati rumput berlumpur memberikan tantangan bagi salah satu mobil camper van. Bisa lagi traksi, nggak dapat. Waduh, nggak bisa. Maju, mundur, bisa. Oh, nggak bisa ya, Om? Ini ada Oke, satu. nanti kita lihat. Kita winch atau kita tarik ya. Tuh, sebentar. Ini nih. Waduh. Stuck ya, Om? Salah masuk ya? Ini makanya penting kalau jalan seperti ini harus rame-rame sama komunitas juga, karena ini kalau misalnya ada kejadian seperti ini bisa langsung ditolong dan dievakuasi. Beruntung, salah satu mobil camper van kami telah dilengkapi alat berupa winch atau derek otomatis yang sangat membantu di kala kondisi ban selip. Ini udah terpasang, ini kita sudah mulai proses penarikan. Wow. Berhasil! Kita sudah berhasil mengevakuasi mobilnya. Ini dia kepitingnya sudah dibersihin, sudah dikasih lemon juga. Sekarang kita mau olah kepiting ini biar kita bisa makan makanan yang enak sambil camping. Mantap. Ikut jejak saya, jejak petualang. Tak mau kalah dengan rumah makan seafood, kami memilih untuk membuat kepiting tumpah saus Padang. Nah, sembari Tante siapin bumbu, saya mau rebus kepitingnya dulu ya, Tante ya. Pakai jahe juga ini? Dipakein jahenya, saya. Oke. Pertama-tama, kami menyiapkan bumbu halus yang terdiri dari rempah sederhana. Bumbu ini kemudian ditumis dengan tambahan bawang bombay, saus, gula, dan garam. Masukkan kepiting yang telah direbus. Sebagai pemanis, tambahkan potongan nanas merah dan tomat. Ini dia kepiting asam manisnya sudah jadi, cantik sekali. Kita juga sudah mau makan langsung nih. Ayo Om, Tante kita makan. Waduh, ini bagus banget ya. Dagingnya lembut. Terus rasanya nih bumbunya luar biasa banget. Ini asik, enak, asam manis, bener-bener asam manis. Pas. Menyantap kepiting tumpah beramai-ramai seperti ini membuat rasa kekeluargaan antar anggota camper van semakin erat. Hidangan lezat dan panorama mempesona menjadikan petualangan kami terasa komplit.
Senang sekali saya hari ini sudah ikutan cari kepiting dengan cara yang tidak biasa, ditombak. Terus sekarang menikmati kepiting dengan bumbu dan masakan yang enak sekali sambil menikmati alam yang luar biasa indah. Ikut jejak saya, jejak Patong! Petualangan camper van akhir pekan ini, saya akan menyisir daerah selatan Jawa Barat. Perjalanan dimulai dari Kabupaten Garut, tepatnya Kecamatan Bungbulang. Camping di hamparan pasir hitam dengan bukit di sisi pantai, destinasi kami adalah Pantai Cicalengka. Pantai Selatan terkenal dengan pasirnya yang hitam. Dan sekarang saya dan teman-teman dari Karasudanan Bogor masih mau mengeksplor keindahan alam di sini, yaitu di Pantai Cicalengka. Dan kita akan melewati sedikit obstacle di depan, ada muara, karena tempat kita tuh nanti di sebelah sana. Ikut jejak saya, jejak Petualang. Memasuki jalur berpasir, kami disambut dengan tantangan menyeberangi aliran sungai. Beruntung, aliran yang tidak terlalu dalam membuat kami dapat melaluinya dengan mudah. Oh, sudah sampai kita. Wow, kita sudah sampai di Pantai Cicalengka, Garut Selatan, dan sekarang kita mau menikmati pantai yang ada di sini sambil ya main-main di sekitar nanti nih, Om ya. Betul. Itu jejak saya, jejak petualang. Wih, ada yang main bola tuh di sini, Om. Bolanya api lagi. Waduh, kayaknya seru ini, Om. Asik nih. Wah. Yuk, kita ikutan yuk. Mau ikutan? Oke, let's go. Kita mau ikutan main langsung. Ayo! Sebagai bentuk kreativitas, pemuda setempat memadukan unsur budaya ke dalam permainan ringan. Bola api yang awalnya dikenal berasal dari daerah Sumba, sudah diadaptasi di berbagai daerah di Nusantara, termasuk Jawa Barat. Bro, ikutan dong. Mau ikut? Oke, saya. Ya, Om jadi wasit, Om. Let's go! Permainan ini memanfaatkan bahan-bahan sederhana. Material utamanya adalah sabut kelapa yang sudah direndam minyak tanah terlebih dahulu. Tongkat pemukulnya pun terbuat dari pelepah kelapa. Ini dia. Ini kalau dilihat ini bolanya ada api, terus kita pakai kelapa-kelapa. Sekilas permainan ini terlihat seperti hoki. Namun peralatan yang digunakan benar-benar menggunakan yang ada di alam. Masukin! Gol! Gol! Sorry, Om. Gol! Kita 1-0. Keseruan semakin terasa ketika tim saya berhasil membobol gawang lawan. Ini deg-degan juga soalnya ada apinya. Terus kalau kita lihat ini, saya kebobolan 1. 1-1 dong, tas dulu dong. Ini tim lawan tapi terus. Oke, kita mau lanjut lagi main ini. Menggiring bola dengan api yang menyala tentu memberikan sensasi tersendiri bagi kami para pemain. Dua 1, Om. Maaf ya, Om. Berkat kekompakan tim dan keahlian antar pemain, kami pun berhasil memimpin 1 poin di akhir permainan. Dan pemenangnya adalah siapa, Om? Menyantap kudapan manis seperti ceprus merupakan pilihan yang tepat selepas bermain bola api. Sudah siap, kita mau langsung makan supaya tenaga kita kembali ya, Om ya. Oke, wow, ini ngikat gitu. Karbohidrat yang didapatkan dari singkong serta asupan gula dari kinca aren menjadi perpaduan nutrisi pengganti energi. Ini dia. Wah, wanginya itu menggoda banget. Terus ini singkongnya lembut sekali, ditambah dengan yang manis-manis seperti ini, langsung tenaga kita bisa kembali. Enak banget.
Meskipun hanya ditemani cemilan sederhana, canda tawa, dan suasana camping kali ini cukup berkesan bagi kami. Seru sekali ya, tadi niatnya cuma mau menikmati pantai sambil ngemil-ngemil seperti ini, tapi jadi ikutan main bola api juga yang ternyata seru banget juga. Jadi kalau jalan-jalan gini emang enak kalau bisa menyatu sama warga lokal juga, sambil menikmati makanan yang enak seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak Petualang!